doa pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi. Dari minggu lalu sudah dibahas tentang pendekatan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran ya. Kelompok metode ada 4. Nah, yang pertama ada kelompoknya Vera, Yosef Jarot, dan Herlanditya. Kemudian nanti berikutnya ada kelompok Melia Skarpanden, Lintang, dan Aldila. Lalu kelompok Yurmanto, Paulinus Patigor, dan Joni. Foni, Paskalia, dan Vea. Benar ya? Benar, Bu. Oke, benar. Baik, untuk urutan presentasinya juga seperti itu saja supaya mudah. Kita mulai dari kelompok 2, yaitu ada Vera, Yosef, dan Herlanditya. Sudah hadir semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Baik, nanti silakan teman-teman menyampaikan kesimpulan atau poin-poin penting dari materi metode yang sudah kalian sharekan. Jadi hanya poin pentingnya saja. Mungkin sekitar 10-15 menit. Nanti setelah semua kelompok sudah menyampaikan, baru kita mulai diskusi dan sesi tanya jawab gitu. Ya. Baik, langsung saja silakan Vera, Jarod, dan juga Herlan. Baik, Bu, saya share screen ya. Ya, oke. Oke, sudah nampak? Ya, baik Bu Mada dan teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami terkait metode pembelajaran. Langsung saja, diawali dengan pengertian dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik pada kegiatan pembelajaran tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini banyak sekali macam-macamnya. Di antaranya ada karya wisata atau outdoor, ada talking stick, simulasi, discovery learning, brainstorming, diskusi, luar kelas, dan demonstrasi. Nah, kelompok kami secara lebih dalam akan membahas mengenai metode pembelajaran diskusi dan demonstrasi. Metode pembelajaran diskusi sendiri merupakan metode pembelajaran dengan cara guru itu menyajikan bahan pelajaran dan memberi kesempatan kepada para siswa atau bisa juga lebih dulu membentuk kelompok-kelompok siswa untuk mengajak melakukan percakapan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, kemudian membuat menyusun sesuatu bentuk alternatif dari pemecahan terhadap suatu masalah. Selanjutnya adalah manfaat dari metode diskusi. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, memperluas pemikiran dan pandangan, memberikan hasil yang lebih baik, memberikan motivasi terhadap berpikir dan meningkatkan perhatian kelas, dan yang terakhir, membantu mengeratkan hubungan anggota kelas. Metode diskusi memiliki ciri-ciri. Yang pertama,
dimulai dengan suatu permasalahan. Yang kedua, karena diskusi pastinya juga dalam bentuk berkelompok. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing, fasilitator atau motivator. Yang keempat, aktivitas siswa dalam berdiskusi dibimbing dan diterapkan dengan cara berpikir yang ilmiah. Dan yang terakhir, secara langsung maupun tidak langsung, siswa akan ditempatkan sebagai objek sekaligus subjek dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode diskusi. Yang pertama ada pembekalan materi, kemudian mengemukakan masalah, kemudian memberikan arahan atau pemecahan masalah bisa berupa instruksi-instruksi, kemudian ada pemecahan masalah, selanjutnya merepresentasikan hasil, kemudian ada evaluasi, dan ditutup dengan kesimpulan. Kelebihan, sebenarnya setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, seperti halnya metode diskusi. Untuk kelebihan yang menonjol dalam metode diskusi ini adalah melibatkan secara langsung siswa dalam proses belajar mengajar. Itu menurut saya merupakan suatu kelebihan yang cukup baik dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan yang menjadi cukup mengkhawatirkan dalam metode diskusi ini adalah mungkin diskusi tidak akan berjalan kalau siswa itu tidak aktif, atau yang aktif hanya salah satu anggota saja, kemudian juga malu berpendapat dan tidak memahami konsep dalam permasalahan. Setelah bersama-sama mempelajari dan membahas metode diskusi, kita akan beralih membahas metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini adalah cara penyajian pelajaran dengan guru di depan kelas memperagakan dan mempertunjukkan suatu proses di hadapan para siswa. Metode demonstrasi ini banyak digunakan dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses pengaturan dan pembuatan sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, proses mengerjakan atau menggunakannya. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari kegunaan dari metode demonstrasi. Nah, dengan metode demonstrasi, perhatian anak itu dapat lebih dipusatkan. Kemudian, proses lebih materi dari dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri anak. Juga dapat dipergunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menggambarkan informasi yang lebih jelas kepada anak. Selain itu juga membantu meningkatkan daya pikir anak usia dini. Nah, yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri dari metode demonstrasi. Antara lain, yang pertama disampaikan masalah realistis untuk diselesaikan oleh siswa. Kemudian, digunakan metode realistis sebagai jembatan antara dunia real dan abstrak. Yang ketiga, adanya interaksi antara guru dengan siswa atau demokratis. Yang selanjutnya adalah proses belajar berlangsung seimbang antara dunia real dan abstrak. Nah, langkah-langkah untuk metode demonstrasi yang pertama itu ada tahap persiapan, yaitu merumuskan tujuan akhir, menyiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang bakal dilakuin, melakukan uji coba demonstrasi. Kemudian untuk tahap pelaksanaan, ada langkah pembukaan, yaitu mengatur tempat duduk siswa, mengemukakan tujuan, mengemukakan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kemudian langkah pelaksanaannya itu memulai dan merangsang siswa untuk berpikir dan kemudian menciptakan suasana. Yang terakhir, untuk mengakhiri demonstrasi diakhiri dengan memberikan tugas dan melakukan evaluasi. Nah, sama seperti metode lain, metode demonstrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang paling menonjol itu dapat membuat pengajaran lebih
jelas dan konkret sehingga menghindari verbalisme. Jadi apa yang didemonstrasikan jadi lebih mudah dipahami dan lebih mudah dipelajari. Nah, untuk kekurangannya sendiri, metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus dan fasilitas yang baik. Kalau dilaksanakan tanpanya ada kesiapan dan perencanaan yang matang, dan akan menghasilkan pengajaran yang tidak kurang kondusif dan kurang baik, dan serta memerlukan waktu yang cukup panjang. Cukup sekian kesimpulan-kesimpulan yang dapat kami sampaikan terkait metode pembelajaran diskusi dan demonstrasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Herlan, Vea, dan juga Joni. Vera, Jarot, sorry, Jarot ya tadi. Iya, Bu. Maaf. Oke, berikutnya kelompok 5 ya, kelompok metode ada Melia, Lintang, dan Aldila. Melia, Lintang, Aldila. Iya, Bu. Oke. Silakan, siapa yang share screen? Oh, Melia tidak hadir ya? Melia Skarpandan. Sinyalnya baru masuk katanya. Oh gitu ya, baik. Silakan dimulai saja berdua, tidak apa-apa. Lintang atau Dila yang mau share screen? Kelompok kami minta tolong sama Herlin, Bu, buat share screen. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Gimana Herlin? Apakah ada kesulitan? Ini saya udah share screen, Bu. Udah kelihatan belum ya? Yang kelihatan hanya explore, Oh, sebentar, Bu. bukan PowerPoint-nya. Ya, sudah. Tinggal di slideshow, Herlin. Silakan. Kelompok kami akan
menjelaskan tentang metode pembelajaran ekspositori dan simulasi. Next. Next link. Yang pertama adalah metode ekspositori. Metode ekspositori ini biasanya istilah ekspositori ini berasal dari kata eksposisi yang berarti memberi penjelasan. Metode ekspositori ini adalah metode pengajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu, definisi, prinsip, serta konsep pembelajaran. Contohnya dalam melakukan metode ceramah diskusi itu. Berikutnya adalah karakteristik metode ekspositori. Ini ada 3. Yang pertama, cara menyampaikan materi. Cara menyampaikan materi ini biasanya secara verbal, yang artinya bertutur secara lisan. Sering disebut dengan metode ceramah. Yang kedua, materi yang disampaikan. Biasanya ini seperti fakta-fakta, konsep-konsep. Contohnya dalam rumus Pythagoras. Itu. Yang ketiga adalah tujuan utama pengajaran. Tujuan pengajaran di sini adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Yang artinya di akhir pembelajaran murid diharapkan dapat memahami secara benar dengan dapat mengungkapkan kembali materi yang sudah diuraikan. Selanjutnya, sintaks metode ekspositori. Yang pertama, ada persiapan. Tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan murid, seperti memberikan tujuan dan motivasi. Yang kedua adalah penyajian. Tahap penyajian ini merupakan tahap penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Di sini dapat memperhatikan beberapa hal, yaitu penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga kontak mata dengan murid. Lalu di tengah-tengah pembelajaran menambahkan hiburan-hiburan agar muridnya tidak bosan. Yang ketiga adalah kolerasi. Tahap kolerasi ini menghubungkan Korelasi, Mbak, bukan kolera. Korela. Ya, Bu, maaf, Bu. Korelasi ini tahap dalam menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman murid. Jadi di sini bisa menggunakan metode tanya jawab. Yang keempat adalah menyimpulkan. Tahap ini menyimpulkan inti dari pembelajaran yang sudah disajikan atau disampaikan. Yang kelima, mengaplikasikan. Tahap ini biasanya dilakukan dalam penugasan. Selanjutnya, kelebihan dari metode ekspositori. Yang pertama, guru bisa mengontrol urutan serta keluasan materi pengajaran, dan ia juga dapat mengetahui sampai sejauh mana murid menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, metode ekspositori dianggap sangat efektif. Yang ketiga,
murid dapat melihat atau mengobservasi suatu materi. Yang keempat, dapat digunakan untuk jumlah murid serta ukuran kelas yang besar. Next. Selanjutnya, kekurangan dari metode ekspositori. Yang pertama, mungkin hanya dapat dilakukan terhadap murid yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Yang kedua, sulit mengembangkan kemampuan murid padahal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, keberhasilan metode pengajaran ekspositori sangat bergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, semangat, motivasi. Yang keempat, kesempatan untuk mengontrol pemahaman murid akan materi pengajaran akan sangat terbatas. Yang kelima, metode ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu. Next. Untuk topik pembahasan selanjutnya terkait metode simulasi. Next. Simulasi dalam metode pengajaran dimaksudkan sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu atau materi pelajaran melalui perbuatan yang bersifat pura-pura atau melalui proses tingkah laku imitasi yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. Next. Untuk karakteristik metode simulasi, yang pertama, simulasi dilakukan oleh kelompok siswa. Jadi tiap kelompok dapat mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan simulasi yang sama atau dapat juga dengan melakukan simulasi yang berbeda. Yang kedua, semua siswa dapat terlibat langsung menurut peranan masing-masing. Yang ketiga, penentuan topik disesuaikan dengan kemampuan kelas dan dibicarakan oleh guru dan siswa. Yang keempat, dalam simulasi hendaknya digambarkan situasi yang lengkap. Next. Kemudian ada sintaks dari metode simulasi. Yang tahap pertama yaitu tahap orientasi yang meliputi menyajikan topik yang akan disimulasikan. Kemudian menjelaskan prinsip simulasi dan memberikan gambaran teknis secara umum tentang simulasi. Kemudian tahap kedua yaitu merupakan tahap latihan bagi peserta simulasi. Pada tahap ini meliputi membuat skenario dan mencoba dengan singkat kegiatan simulasi. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap inti atau proses simulasi. Pada tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para pemain simulasi. Kemudian yang keempat yaitu tahap pemantapan atau debriefing. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu tahap kesimpulan. Pada kegiatan akhir, siswa diberi kesempatan untuk membuat kesimpulan sendiri mengenai hal yang telah disimulasikan. Next. Kemudian ada kelebihan dari metode simulasi. Yang pertama yaitu kegiatan simulasi secara alami mendorong motivasi para siswa agar berpartisipasi. Kemudian yang kedua,
memungkinkan berbagai tipe eksperimen yang tidak mungkin dilaksanakan dalam lingkungan nyata. Kemudian yang ketiga itu mengurangi tingkat abstraksi, karena siswa secara langsung terlibat dalam kegiatan. Kemudian yang keempat, menuntut interaksi antar siswa yang akan menciptakan keakraban dalam kesatuan kelas. Serta mungkin guru juga bisa bekerja sama dengan leluasa dengan siswa. Nah, kemudian yang kelima, kegiatan simulasi memajukan dan mengajari kegiatan berpikir kritis, sebab siswa aktif menganalisis berbagai tindakan atau gerakan. Kemudian, next, terdapat kekurangan dari metode simulasi. Yang pertama, strategi ini menuntut pengelompokan siswa secara luas sehingga terjadi banyak gerakan perpindahan baik dalam kelas maupun bangunan. Kemudian yang kedua, menghendaki banyak imajinasi dari guru ataupun siswa. Kemudian yang ketiga, membutuhkan waktu dan biaya ekstra. Kemudian yang keempat, membuat kelas menjadi ramai sehingga kadang sulit untuk membedakan apakah keramaian itu memberikan sebuah proses pembelajaran atau tidak. Kemudian yang kelima, sering mendapat kritik dari orang tua karena beberapa orang tua mungkin menganggapnya hanya permainan saja, seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik. Terima kasih kelompok Dila dan teman-teman sudah mempresentasikan metode ekspositori dan juga simulasi. Kelompok berikutnya, Yurmanto, Patiker Bulo, dan Joni Sadarlah. Baik, Bu. Sebelumnya apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Ya, baik, teman-teman. Dalam sesi kali ini, kami akan membahas metode pembelajaran tanya jawab dan eksperimen. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Paulinus Patiker Bulo dan rekan saya Yurmanto Jai dan Joni Sadarlah Halawa. Nah, langsung saja, tentu beberapa presentasi sebelumnya kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian metode pembelajaran. Nah, kalau saya simpulkan atau kami simpulkan dari beberapa yang telah mempresentasikan, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan materi atau rencana-rencana yang telah disusun secara sistematik. Nah, agar dapat berinteraksi dengan siswa. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, secara singkat pengertian metode pembelajaran seperti itu. Kemudian metode pembelajaran tanya jawab. Nah, dalam slide ada sebuah pendapat yang kami kutip menurut Yusuf dalam Bahrudin 2014. Menurut Yusuf, metode tanya jawab merupakan suatu cara untuk menyampaikan atau menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab oleh siswa atau sebaliknya. Nah, selain dari peneliti atau ahli ini juga, saya mengutip pendapat dari Haliman yang ditulis dalam Nasution. Dia mengatakan bahwa metode tanya jawab ini adalah metode mengajar dua arah. Nah, kemudian
setelah pengertian, berikut adalah karakteristik ciri-ciri metode pembelajaran tanya jawab. Nah, karakteristiknya ini terlihat dari yang pertama tujuan dari metode itu sendiri, di mana tujuannya adalah menciptakan suasana yang hidup, menggali atau mendorong ide-ide siswa, kemudian mengetahui posisi pemahaman siswa, kemudian memberikan rangsangan kepada siswa, dan terakhir memberikan kesempatan siswa untuk berani. Contohnya berani untuk bertanya. Nah, kemudian karakteristik dari metode tanya jawab ini dapat terlihat dari penggunaan dari metode ini sendiri, yaitu digunakan untuk mengembangkan keterampilan mengamati, menginterpretasi, kemudian mengklasifikasi, kemudian kemampuan membuat kesimpulan, menerapkan, dan kemampuan untuk mengkomunikasikan dari siswa. Nah, kemudian karakteristik dari metode tanya jawab ini terlihat dari kegunaan metode ini juga, yaitu kegunaan lainnya adalah memungkinkan terciptanya aktivitas proses mental siswa untuk melihat adanya keterhubungan yang tersedia dalam materi pembelajaran. Nah, itulah beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari metode pembelajaran tanya jawab ini. Nah, kemudian langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran tanya jawab akan dilanjutkan oleh rekan saya di Rumah Tomjai. Kepada rekan kami berikan waktu. Nah, baik. Sekarang masuk pada langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama itu persiapan. Nah, persiapannya apa saja? Yaitu mungkin ya menyiapkan pertanyaan sesuai dengan tingkat dan tahap pengajaran yang dikehendaki. Kemudian menyiapkan pertanyaan yang berorientasi pada tujuan yang direncanakan. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan sudah pasti menyusun dari pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian menggunakan teknik bertanya, kemudian menanggapi jawaban yang salah, bersedia menanggapi jawaban, kemudian mengulang pertanyaan dengan kalimat lain yang lebih sederhana. Nah, kemudian untuk selanjutnya evaluasi dan tindak lanjut. Nah, dari evaluasi ini mungkin muncul pertanyaan, apakah pertanyaan dan jawaban telah terarah sesuai materi yang akan dibahas? Ya, mungkin di sini bisa guru antara siswa bisa menyimpulkan atau bersama-sama menyimpulkan atau mereview kembali dari pembelajaran yang sudah dibahas pada waktu tertentu. Nah, tujuannya evaluasi ini yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik serta mengetahui sampai di mana keberhasilan sesuai metode sistem pengajaran yang akan digunakan. Nah, selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan itu pertanyaan yang menarik dapat memusatkan perhatian siswa. Jelas sekali ya. Nah, kemudian mengembangkan keberanian dan keterampilan. Nah, keterampilan di sini maksudnya adalah bagaimana siswa bertanya menggunakan dengan bahasa yang baik, dengan menggunakan kata serta kalimat yang baik dan benar. Di sini diuji siswa bagaimana bertanya secara yang baik dan benar di depan publik, misalnya ya. Nah, kemudian kekurangannya. Kekurangannya seperti apa? Yang pertama itu siswa dapat dicekam ketakutan selama tanya jawab. Ini sudah jelas sekali, mungkin kita sudah merasakannya bagaimana saat kita sekolah ya. Nah, kemudian waktu banyak perubahan, ini sudah jelas sekali ya. Kemudian ada siswa yang tidak aktif. Ya, mungkin saya singgung ya di LMS muncul pertanyaan begini. Mungkin bisa teman-teman bisa membenarkan pertanyaannya. Kira-kira pertanyaannya begini. Bagaimana pembelajaran metode tanya jawab lebih efektif? Ya. Sedangkan di kelas jika guru meminta pertanyaan atau jawaban, malah siswa lebih cenderung pada diam. Nah, ini masalah itu persoalannya.
Persoalan kayaknya. Oke. Di sini saya mengawali menjawabnya begini. Saya mengawali dengan permasalahan. Yang pertama, guru itu menyampaikan atau meminta pertanyaan atau jawaban dalam situasi yang tegang. Nah, kemudian guru kadang memotong saat siswa sedang menjelaskan atau memberikan pertanyaan. Iya ya, kadang-kadang kita mengalami hal demikian. Nah, untuk dari siswa mungkin kurang berkomunikasi ya, kurang berkomunikasi, kurang apa lagi ya? Ya, kurang aktif kira-kira begitu. Ya, next. Ya, untuk metode eksperimen ini bisa dijelaskan oleh teman kami, si Joni. Terima kasih. Selanjutnya adalah metode pembelajaran eksperimen. Ya, jadi ini menurut Sumantri dan Paul Suparno. Jadi tujuan dari metode eksperimen itu sebenarnya adalah ketika siswa menyimpulkan ini, maka dia tahu bahwa itu asalnya dari ini. Jadi ketika siswa misalnya mengemukakan bahwa jumlah kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat dua sisi yang lain, maka dia percaya karena sebelumnya sudah mencoba pengukuran benda segitiga segisiku. Jadi kalau menurut ahlinya ya cara belajar mengajar yang melibatkan peserta didik dengan mengalami dan membuktikan sendiri. Slide selanjutnya, tahap-tahap metode pembelajaran eksperimen. Jadi ada 6 tahapan. Yang pertama itu adalah percobaan awal. Jadi sebelum masuk ke materi, guru dan siswa itu sama-sama melakukan percobaan. Tapi percobaannya itu nanti menuju atau dimaksudkan untuk mengantar siswa ke materi yang akan dipelajari. Nah, kedua adalah pengamatan. Jadi setelah melakukan percobaan, siswa melakukan pengamatan. Kalau percobaan pengukuran, maka siswa ya melakukan pengamatan pengukuran. Jadi nanti bisa nyatat hasil dan sebagainya. Yang ketiga adalah hipotesis awal. Jadi setelah diamati, siswa itu diberikan kesempatan untuk menduga-duga, bebas menduga sesuai pikirannya, entah itu ilmiah atau tidak, bebas saja. Yang penting mereka bisa mengungkapkan pendapat, mengungkapkan dugaan awal. Nah, baru yang keempat nanti verifikasi, artinya diluruskan, terus diaplikasikan, dan langkah terakhir adalah evaluasi. Evaluasi penting untuk pembelajaran yang lebih baik ke depan. Selanjutnya, karakteristik atau ciri-ciri metode pembelajaran eksperimen. Metode untuk mengajarkan siswa dengan melakukan percobaan, ya dari namanya eksperimen, terus diamati, diduga awal, terus ditarik kesimpulan dan dievaluasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi sebagai sebuah metode eksperimen juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ya salah satunya bisa menjadikan para siswa itu berpikir kritis, dan yang terpenting itu tidak menerima segala sesuatu dengan apa adanya, tapi mereka sudah melakukan percobaan-percobaan sehingga berani mengemukakan suatu pernyataan, dan ketika mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan itu, maka mereka berani menunjukkan langkah-langkah yang telah mereka selesaikan sebelumnya. Jadi kurang lebih kelebihan eksperimen itu seperti itu. Namun kekurangannya juga ada. Namanya saja eksperimen, maka dia butuh sarana dan prasarana. Nah, biasanya itu sekolah ada yang tidak sedia untuk hal-hal tersebut, entah keterbatasan fasilitas, dana, dan keterbatasan yang lain sebagainya. Lalu juga sebagai eksperimen tentu saja tidak selalu berhasil. Ada kalanya gagal, dan itu harus diulang lagi supaya konsep dapat ditemukan. Demikian metode pembelajaran eksperimen. Diskusi saya kembalikan kepada saudara Tigor. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan kelompok saya. Nah, seperti itulah presentasi kami tentang metode pembelajaran tanya jawab dan metode eksperimen. Nah, sebelum mengakhiri, ada sebuah kesimpulan yang menurut saya perlu kita ketahui bersama. Antara metode tanya jawab dan metode eksperimen ini
banyak mempunyai kesamaan. Salah satu diantaranya adalah tujuannya untuk melatih bagaimana siswa bisa berpikir kritis dan berani. Berpikir kritis artinya berarti ketika metode tanya jawab, dia berani menanyakan apakah ini sudah tepat dan sesuai. Dan kalau masih ada yang mengganjal dalam pikiran, dia berani bertanya. Nah, itu masuk ke metode tanya jawab. Kemudian eksperimen adalah siswa berani untuk mencoba segala sesuatu hal. Nah, itulah satu kesamaan dan bisa jadi kesimpulan dari presentasikan ini selain dari yang telah kami jelaskan di slide. Nah, sekian penjelasan dan presentasi kami. Terima kasih. Kami kembalikan ke dosen pengampu. Oke, baik. Terima kasih kelompok Tigor, Jani, dan juga Hirmanto sudah mempresentasikan metode tanya jawab dan juga eksperimen. Nah, kita lanjutkan lagi kelompok terakhir ya berarti. Ada Foni, Pascalia, dan Vea. Foni, Pascalia, dan Vea. Sebelumnya mohon maaf, salah satu teman kami terkendala mengikuti Zoom. Jadi kami akan presentasi berdua. Oh ya, Foni tidak bisa ikut Zoom ya? Iya. Ya, oke, baik. Oke, silahkan. Baiklah, teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran, latihan, dan penugasan yang beranggotakan saya, Teresia Maria Pascalia, Trifonia Abdi Mulia Syukur, dan Karina Novia Rahmasari. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran, yaitu metode latihan atau drill dan metode penugasan atau resitasi. Menurut Shalahuddin 2004, metode drill atau latihan merupakan suatu cara kebiasaan kegiatan dalam melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu keterampilan supaya menjadi permanen. Kemudian menurut Nana Sujana 1995, metode drill adalah metode dalam pengajaran dengan melatih peserta didik terhadap bahan yang sudah diajarkan atau diberikan agar memiliki ketangkasan dan keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Jadi kesimpulannya, metode pembelajaran latihan merupakan suatu cara dalam pengajaran dengan melatih peserta didik terhadap bahan yang sudah diajarkan atau diberikan agar dapat menyempurnakan suatu keterampilan dari apa yang telah dipelajarinya. Beberapa realisasi metode latihan dalam bentuk teknik. Yang pertama itu teknik inquiry atau kerja kelompok. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajar sekelompok peserta didik untuk bekerja sama dan memecahkan masalah dengan cara mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua yaitu teknik discovery atau penemuan. Nah, teknik ini dilakukan dengan melibatkan peserta didik dalam proses kegiatan melalui tukar pendapat dan diskusi.
Pascal ya. Suaranya kok kurang jelas ya? Enggak, tadi awal-awal bagus, tapi kok terus berdengung gitu. Saya coba benerin. Teknik yang ketiga yaitu teknik hipotizis. Teknik ini digunakan untuk Masih sama Lia. Mungkin mic-nya dipegang atau gimana supaya lebih dekat. Sudah? Yang ketiga, teknik hipotizis. Nah, teknik ini digunakan untuk mempersiapkan diri peserta didik sebagai calon guru untuk menghadapi pekerjaan mengajar di depan kelas dengan memperoleh nilai tambahan atau pengetahuan, kecakapan, dan sikap sebagai guru. Yang keempat, teknik modul belajar. Teknik ini digunakan dengan cara mengajar peserta didik melalui praktek belajar berdasarkan kompetensi. Yang kelima, teknik belajar mandiri. Teknik ini dilakukan dengan cara menyuruh peserta didik agar belajar mandiri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang selanjutnya ada metode penugasan atau resitasi. Menurut Slameto pada tahun 2003, metode resitasi adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan di luar jadwal sekolah dalam rentang waktu yang telah ditentukan dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada guru. Kemudian menurut Jamarah dan Sein pada tahun 2010, metode penugasan adalah metode penyajian bahan ajar di mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Next. Jadi dapat disimpulkan metode penugasan merupakan cara penyampaian pelajaran oleh guru kepada siswa dengan melalui pemberian tugas yang mana dapat dikerjakan di luar jadwal sekolah dalam rangka siswa melakukan kegiatan belajar. Nah, pada metode penugasan terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu fase pemberian tugas. Fase pemberian tugas, di sini peserta didik hendaknya tugas yang diberikan kepada peserta didik hendaknya mempertimbangkan tujuan pembelajaran khusus yang hendak dicapai, jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga peserta didik mengerti apa yang ditugaskan. Kemudian ada fase pelaksanaan tugas. Pada fase ini dilakukan dengan memberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru terhadap peserta didik. Kemudian ada fase mempertanggungjawabkan tugas. Pada fase ini, peserta didik melaporkan apa yang telah dikerjakan baik secara lisan maupun tertulis. Presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Baik, terima kasih saya dan juga Pascalia. Kelompok terakhir ya yang mempresentasikan metode latihan dan juga penugasan atau resitasi. Baik, berarti semua kelompok metode sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan juga kesimpulan dari diskusi di LMS kemarin. Jadi ada 8 metode ya yang sudah dipelajari oleh 4 kelompok tersebut.
Nah, baik. Sebelum tanya jawab, kita akan meringkas keempat kelompok tersebut. Oke, sebentar ya. Whiteboard saya sudah terlihat belum? Di tempat saya masih Tempat belum, saya Bu. belum, Bu. Belum ya? Bu. Oke. Sepertinya malah error laptop. Baik. Nanti saya ulangi share lagi whiteboard-nya. Halo? Ya, Bu. Maaf, saya malah keluar dari Zoom ya. Mau share whiteboard malah saya keluar sendiri. Baik, saya ulangi lagi ya. Sudah terlihat? Masih belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Nah, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama tentang tadi metode pembelajaran. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya pengertian dari metode pembelajaran itu apa secara lengkap. Nah, sekarang saya ingin secara singkat atau kalau kalian menyebut metode pembelajaran itu kata kuncinya apa? Nah, biar mudah mengingatnya ya. Kalau panjang kan cenderung lupa kita. Seperti kemarin, pendekatan itu apa? Cara pandang atau sudut pandang kita terhadap pembelajaran. Garis besarnya ada teacher center dan student center. Nah, kalau metode pembelajaran ini kata kuncinya apa ya? Pinta? Pinta Suci? Ya, Bu, ya, Bu. Oke. Menurut Pinta apa? Gimana, Bu? Presenter ya, Bu? Apa? Presenter? Maaf, Bu, tidak terdengar tadi, Bu. Oh. Metode pembelajaran itu apa secara singkat, Pinta? Oh, kalau menurut saya metode pembelajaran itu cara, teknik. Cara teknik apa? Proses pembelajarannya, Bu. Proses pembelajaran beda lagi nanti. Oke, Agnes Devi. Menurut saya, metode pembelajaran itu cara atau teknik dalam pembelajaran. Cara atau teknik. Naila. Sama seperti Devi, Bu, teknik pembelajaran. Teknik. Kristiana Ratna. Kalau menurut saya metode pembelajaran itu cara guru menyampaikan materi pembelajaran
untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, Bu. Oke, terima kasih. Amelinda Ristia. Ya, Bu. Oke, menurutmu apa? Kalau dari saya sendiri, hampir sama seperti teman-teman mengenai cara atau metode yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang diharapkan. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah ada beberapa teman yang menyebutkan, benar ya. Jadi kata kuncinya adalah cara praktis yang dilakukan guru dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi ingatnya kalau metode itu adalah cara praktis yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau cara praktis itu berarti apa? Lebih spesifik gitu ya memang dalam metode. Tapi beda antara metode dan teknik pembelajaran itu beda. Kalau teknik itu terkait dengan orangnya. Jadi sama sih cara. Metode dan teknik itu sama-sama cara. Tapi kalau metode itu cara dalam pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kalau teknik itu lebih spesifik sesuai dengan orangnya. Atau sesuai dengan siapa yang mengajar. Misalnya tadi ada metode diskusi. Sama-sama metode diskusi, yang mengajar Rado dan Naila mungkin tekniknya akan berbeda begitu. Jadi kalau teknik itu dipengaruhi oleh orangnya, orang yang melakukan atau pengajarnya, pendidiknya begitu. Sedangkan kalau metode itu ya caranya langsung sama-sama cara, tapi kalau teknik dipengaruhi oleh siapa orangnya yang melakukan, kalau metode tidak, gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda. Jadi jangan disamakan. Oh, metode pembelajaran ya sama dengan teknik pembelajaran. Nah, beda. Oke, kemudian tadi ada 8 metode yang sudah disebutkan oleh 4 kelompok. Yang pertama ada diskusi, kemudian yang kedua ada demonstrasi, lalu ekspositori, kemudian simulasi, lalu tanya jawab. Yang keenam, eksperimen. 7, latihan atau drill. Dan ke-8 ada penugasan atau resitasi. Baik, ada 8 ya. Nah, dari 8 ini, mana yang belum familiar oleh kalian? Demonstrasi, ekspositori, simulasi, Bu. Oke. Demonstrasi, ekspositori, dan simulasi. 2, 3, 4 ya. Nah, mungkin ekspositori tadi apa? Inti dari metode ekspositori itu gimana? Tadi kelompoknya kelompok 2 berarti. Ada VA tadi apa kelompok VA apa bukan ya? Oh, salah. Yang kedua tadi kelompok Melia, Lintang, dan juga Aldila ya. Inti dari ekspositori itu apa? Lintang, Dila, sama Melia? Kalau menurut kelompok kami, intinya itu tentang kerangka diskusi dan tanya jawab. Seperti itu, Bu. Oh, diskusi dan tanya jawab ya. Oke.
Sebenarnya metode ekspositori itu nama lainnya adalah ceramah. Jadi guru menjelaskan secara lisan, tapi juga disertai dengan tanya jawab. Jadi ekspositori itu malah menurut saya yang paling familiar mungkin dengan kalian ya, karena di sekolah mungkin guru paling sering menggunakan metode ekspositori. Jadi guru masuk kemudian menjelaskan konsep ke siswa secara lisan dan juga biasanya ditulis di papan tulis begitu. Kemudian latihan soal tanya jawab. Nah, itu ekspositori ya. Jadi mayoritas ceramah gitu. Kemudian kalau demonstrasi itu tadi apa guru mendemonstrasikan apa menunjukkan suatu peragaan atau cara. Nah, mungkin kalau saat di sekolah dulu saat guru menggunakan alat peraga atau membuktikan dengan dipraktekkan langsung. Sedangkan kalau simulasi, nah nomor 2 dan 4, demonstrasi dan simulasi itu sama-sama praktek ya. Tapi bedanya apa demonstrasi dan simulasi? Ada yang tahu? Mungkin Bu, kalau simulasi siswanya turut memperagakan. Kalau demonstrasi gurunya aja. Ya, betul, Vera. Terima kasih. Kalau demonstrasi itu hanya guru yang memperagakan di depan ya, siswa di belakang hanya memperhatikan. Sedangkan kalau simulasi, siswanya ikut mempraktekkan dalam kelompok-kelompok. Jadi praktek bareng gitu, atau bisa juga yang disimulasikan hal-hal yang berbeda satu kelompok dengan yang lain, lalu nanti dipresentasikan ke depan gitu. Kalau tanya jawab sering, eksperimen mungkin seringnya di pelajaran IPA ya, teman-teman kalau di sekolah. Praktek di lab gitu ya, eksperimen. Kemudian kalau latihan dan drill atau latihan-latihan soal itu metodenya sering digunakan saat mendekati ujian akhir, seperti UN gitu. Ya enggak, semester 2 kelas 9 atau kelas 12. Mungkin guru itu fokusnya ke latihan drill, jadi latihan soal UN tahun-tahun sebelumnya. Jadi pembelajaran isinya latihan soal gitu. Kemudian kalau penugasan resitasi, berarti metodenya adalah siswa diberikan tugas gitu ya. Nah, selain dari 8 metode ini, tadi kelompok Herlan juga menyebutkan metode lain ya. Tapi secara sekilas saja, metode apa selain 8 ini yang teman-teman tahu? Mungkin Dito coba tambahkan Dit. Yang kamu tahu metode lain selain 8 ini. Jujur saya cuma tahu 8 itu, Bu. Baru tahu 8 ini ya, belum pernah. Ya, itu pun gara-gara makalah itu. Oh gitu. Walaupun mungkin sebenarnya Dito mengalami, cuman mungkin nggak tahu namanya ya. Baik. Coba kita tanya teman yang lain. Intan, Bernadette Intan. Ya, Bu. Oke. Coba Tan, selain 8 ini, Intan tahu metode apa lagi? Kalau metode itu yang konvensional itu masuk metode bukan ya, Bu? Oke. Konvensional itu sebenarnya bukan nama metode ya. Oh. Oke. Itu sering disebut-sebut sih kalau deskripsi guru menggunakan metode konvensional. Konvensional itu apa sih kata lainnya? Seperti sudah lama, kemudian yang manual gitu ya, konvensional tuh. Iya, Bu, yang kalau sering dibuat di makalah gitu kayak metode-metode ceramah gitu loh, Bu. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada nama atau istilah metode konvensional. Gitu. Itu mengarah konvensional itu mengarahnya ke ceramah ya. Kalau orang bilang konvensional itu ceramah gitu. Selain itu ada nggak Intan?
cuma tahu itu sih Bu, dan yang Oke. sering didengar. Sering dengarnya itu ya. Oke, Melva. Melva. Melva masih di sini? Oke, baik. Ada Nur Hayati? Nur Hayati? Ya, Bu. Ya, coba menurut kamu ada metode lain nggak? Metode debat bisa nggak, Bu? Oke, bisa. Metode debat. Ada lagi? Baru itu yang saya tahu, Bu. Oke, terima kasih. Alfa Alfianita. Ya, Ibu. Coba tambahkan alfa. Yang saya tahu yang dari metodenya yang dari 1 sampai 8, Ibu. Oh, 1 sampai 8 ya. Iya, Karena Ibu. sudah membaca makalah. Cornelia Septa? Iya, Bu. Coba Septa tambahkan. Gurunya hanya tahu itu, Bu. Hanya tahu itu, baik. Sukma? Ya, Bu. Apa Sukma? Kalau metode proyek, Bu. Udah penugasan ya? Iya, proyek itu nanti masuknya ke penugasan. Penugasannya berupa proyek gitu ya. Cuma tahu itu sih, Bu. Oh ya. Francisca Putri. Iya, Bu. Saya juga tahu itu sih, Bu. Atau metode perancangan itu ada nggak sih, Bu? Metode perancangan, seperti apa itu? Kayak buat proyek tadi, kayak yang disebutin Sukma. Oh, kalau membuat proyek berarti penugasan masuknya ya? Oke. Regina Eka. Regina Eka. Oke. Kelvin? Iya, Bu. Nah, Kelvin? Kalau pemecahan masalah itu juga termasuk metode nggak, Bu? Pemecahan masalah. Problem solving ya? Iya. Itu malah masuknya ke pendekatan, Kelvin. Pendekatan problem solving. Itu ada. Jadi problem solving itu bisa 2, kemampuan pemecahan masalah atau pendekatan problem solving. Tidak masuk ke metode. Sejauh yang saya tahu, hanya yang terpapar sih, Bu, 9 metode itu. Oh, 9 itu ya. Magen. Baik, Bu. Coba tambahkan, Magen. Kalau sama yang dilakukan Ibu dengan Bu Hani, tim teaching itu apakah juga termasuk metode ya, Bu? Metode pembelajaran tim ya. Iya. Tim teaching. Bisa juga. Ada lagi, Magen? Mungkin itu, Bu. Oke, ready. Alberto Radianto. Samsul. Waktu biologi saya pernah belajar ini itu metode ilmiah ikut gitu.
Metode ilmiah yang seperti apa itu, Sam? Ya, maksudnya saya pernah belajar biologi, Bu, misalnya kayak ngikuti langkah-langkah metode ilmiah gitu. Karena ada metodenya tuh termasuk gitu. Mungkin eksperimen gitu ya, dilakukan percobaan. Oh iya, Bu. Cuman itu sih. Oh ya. Iya. Wayan? Ya, saya Bu. Ya, menurut Ami? Ada beberapa lain yang saya temukan. Salah satunya discovery atau penemuan. Kemudian ada tadi perancangan juga. Cuma saya agak bingung sih bedanya dengan penugasan, Bu. Kemudian ada ceramah plus. Jadi plusnya di sini plus diskusi dan tugas, plus tanya jawab, plus demonstrasi dan latihan. Kemudian ada jigsaw, ada STAD. Kemudian ada juga satu sumber yang menyebutkan kalau CTL itu metode. Kemudian ada metode karya wisata atau outdoor. Ada juga metode STAD. Kemudian ada problem based introduction. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, saya tulis hanya satu ya di sini, Ami, yaitu karya wisata. Karena yang lainnya malah tidak termasuk metode seperti STAD, jigsaw itu masuknya ke model pembelajaran nanti. Kemudian CTL kemarin masuk ke pendekatan ya. Kemudian kalau ceramah plus tadi sebenarnya dia menggabungkan beberapa metode, itu ada ceramah plus diskusi, ceramah plus tanya jawab gitu. Jadi yang saya masukkan satu ya, karya wisata. Baik. Herlin. Iya, Bu. Saya juga taunya baru yang di situ, Ibu. Baru yang di sini. Niken Dwi. Iya, Bu. Untuk metode saya hanya baru tahu yang di sini, sama saya malah baru tahu kalau ada metode karya wisata. Oke. Octoberiana Daily. Iya, Bu. Kalau inquiry itu tergolong apa Bu? Metode juga? Inquiry, discovery itu masuknya ke pendekatan ya. Ya berbasis penemuan gitu sih, tapi masuknya ke pendekatan. Oke. Oke, sepertinya hanya cuman itu aja, Bu, sama yang terpampang di itu. Oh, sama yang sudah di sini ya. Oke. Leo ingin menambahkan? Saya mau usul, Bu, metode maju ke depan papan tulis untuk mengerjakan soal. Apa itu maju ke depan? Ya kan biasanya guru menyuruh siswa untuk setelah mengerjakan, setelah latihan soal, terus maju ke depan. Itu. Suruh ngapain itu? Mengerjakan, menulis, dan menjelaskan, Bu. Nah, menjelaskan. Nama lainnya apa? Presentasi, ya kan? Oh iya. Nah, jadi ada namanya. Jangan metode guru menyuruh siswa maju, menuliskan jawaban, dan menjelaskan. Panjang sekali ya. Oke, itu prakteknya seperti itu, tapi nama metodenya adalah presentasi. Jadi, dan juga yang kalian lakukan tadi, kelompok kan barusan ngapain presentasi. Jadi tadi coba identifikasi metode apa saja yang terjadi pada perkuliahan hari ini. Mata kuliah desain ini apa? Metode yang digunakan apa? Presentasi. Tanya jawab. Tanya jawab. Diskusi masuk enggak? Masuk, Bu. Masuk. Jadi diskusi itu ada dua, ada diskusi kelompok besar dan diskusi kelompok kecil. Nah, kelompok besar itu bisa satu kelas ini. Jadi kita diskusi, ngobrol bersama gitu. Sedangkan kalau dalam kelompok kecil juga bisa kalian dibagi misalnya bertiga atau berempat, nah, saling membicarakan suatu topik tertentu gitu. Terus ada masih banyak sebenarnya ini brainstorming. Pernah dengar? Aduh. Brainstorming?
Pernah dengar nggak istilah brainstorming? Barusan, Bu. Gimana? Barusan. Oke, brainstorming itu padahal juga sering dilakukan oleh dosen mungkin ya. Jadi di awal perkuliahan langsung diawali dengan pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang sesuatu. Nah, terus nanti minta pendapatnya A, B, C, D, semua ditampung. Walaupun benar, walaupun salah, semua ditampung dulu. Nah, itu namanya brainstorming. Seperti ya hampir sama dengan tanya jawab sih. Jadi ingin mengetahui kayak ide awal, hal-hal yang sudah diketahui apa gitu. Jadi semua ditampung. Kemudian ada karya wisata. Metode karya wisata itu seperti field trip itu. Kalau kalian pernah di sekolah atau mungkin di kampus. Jadi pergi ke suatu tempat, sekaligus wisata, tapi sekaligus belajar sesuatu. Debat. Nah, debat ini kalau mungkin bukan di pelajaran matematika ya, di pelajaran lain seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, itu ada metode debat di sana. Kemudian selain ini ada juga mind mapping. Pernah dengar atau pernah melakukan? Pernah, Bu. Mind mapping atau istilah lainnya adalah peta pikiran ya. Berbeda dengan peta konsep. Ada yang tahu bedanya? Peta konsep dengan mind map. Kalau peta konsep itu sudah ada biasanya di buku-buku pelajaran gitu sudah dituliskan ya peta konsep. Berisi apa struktur atau topik-topik yang dipelajari dalam bentuk peta atau bagan. Sedangkan kalau mind map itu dibuat oleh masing-masing siswa. Dia menulis atau menggambarkan peta pikiran sesuai dengan apa yang dia ingat, apa yang dia ketahui. Jadi kalau membuat mind map otomatis setiap siswa itu akan berbeda-beda cabangnya karena sesuai apa yang dia pikirkan gitu. Sedangkan kalau peta konsep itu sama, sudah diketahui biasanya. Itu. Terus apalagi? Herlan tadi kan nyebut ya, Herlan. Selain ini apa Herlan? Atau Vera tadi? Bu, kalau pembelajaran jarak jauh itu masuk metode nggak, Bu? Pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang kita lihat. Di sana, di pengertiannya pembelajaran jarak jauh itu, apakah berisi cara-cara praktis atau berisi langkah-langkah urutan pembelajaran? Atau berisi sudut pandang? Situasi, Bu. Gimana? Leo? Situasinya jarak jauh gitu ya. Tapi kan kita ada istilah pembelajaran jarak jauh. Ada chat, maaf saya nggak baca tadi. Ada istilah pembelajaran jauh selain situasinya itu berjauhan, itu kan tentu ada karakteristiknya ya. Bagaimana sih yang disebut pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, nanti bagaimana kalian bisa mengidentifikasi oh itu metode, itu model atau pendekatan. Nah, yang perlu kalian lihat misalnya di dalam pembelajaran jarak jauh itu apakah isinya cara praktis? Kalau cara praktis berarti dia masuk metode. Apakah isinya berisi urut-urutan langkah-langkah pembelajaran dari awal sampai akhir? Nah, kalau berisi urut-urutan langkah-langkah pembelajaran berarti masuk ke model. Tapi kalau secara umum dia hanya berisi sudut pandang terhadap suatu pembelajaran berarti masuknya ke
pendekatan. Gitu. Nah, tinggal dilihat lagi nanti teori tentang pembelajaran jarak jauh itu seperti apa. Jadi, tadi kalau ada kelompok, 4 kelompok tadi menyebutkan ada langkah-langkah, misalnya langkah-langkah metode tanya jawab, ada persiapan, pelaksanaan, evaluasi misalnya ya. Itu sebenarnya bukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya kalau langkah yang dilakukan ya lakukan tanya jawab. Langsung bertanya, ada yang menjawab, menanggapi, bertanya lagi dan sebagainya gitu. Karena apa? Karena berisi cara praktis. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah cara praktis. Berisi langkah-langkah. Langkah-langkahnya udah praktis, jadi tidak diskusi langkahnya apa, oh persiapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, enggak, langsung aja diskusi gitu. Nah, tinggal yang dimaksud siapa tadi? Ami yang bertanya ya. Pembelajaran iya, yang dimaksud PJJ pembelajaran jarak jauh di sana sudah mencakup ada langkah-langkah secara detail yang mengatur dari awal sampai akhir, atau baru sekedar sudut pandang, atau sudah cara praktis gitu. Kalau menurut saya sih bukan metode ya. Kenapa? Karena pembelajaran jarak jauh bukan praktek. Gimana praktek yang jarak jauh? Enggak, mungkin lebih ke pendekatan ya. Atau apa? Nanti dilihat lagi di. Kalau metode sepertinya enggak ya, metode jarak jauh tuh enggak. Oke, tadi siapa? Herlan juga nambahkan ada talking stick ya. Talking stick itu secara umum sebenarnya dia masuknya ke apa? Permainan. Hanya saja dia dinamakan talking stick karena nanti permainannya pakai tongkat kemudian berjalan gitu kalau nggak salah. Ada musik kemudian tongkatnya diberikan ke teman-teman gitu. Bergeser satu-satu, nanti kalau musiknya stop berhenti di seseorang kemudian kayak ingin jawab pertanyaan atau apa, seperti itu talking stick. Jadi secara umum metode permainan, jadi banyak sih, nggak hanya talking stick ya, metode permainan ada juga ya, bisa membuat bola, apa ya namanya, membuat bola isinya itu pertanyaan kemudian dilempar ke kelompok lain, seperti itu juga ada. Jadi metode permainan. Tuh. Dan masih banyak lagi, selain 15 ini sebenarnya banyak. Yang menamai tadi permainan sendiri juga ada beberapa macam gitu kan. Ini mungkin selama ini kalian melakukan tapi tidak tahu penamaannya gitu ya. Karena guru memang kalau mengajar tidak perlu memberitahu, oh ini metodenya ini loh anak-anak gitu. Enggak, biasanya memang tidak diberitahu. Tapi langsung dipraktekkan. Oh iya, ini ada daily, nambahkan ada metode role playing. Oke. Metode global. Global itu membuat ringkasan ya, metode membuat ringkasan. Role playing itu bermain peran. Oke, baik, sudah banyak ya, ada 16. Kemarin seingat saya itu kok, saya seingat saya kelompok metode itu harusnya memilih 2, kemudian menambah 1. Jadi minimal 3, tapi ternyata entah saya lupa di kelas ini atau gimana. Kalau kelas lain itu satu kelompok 3-3 yang metode itu, tapi mungkin saya miss di kelas ini atau gimana. Oke, baik. Teman-teman ada pertanyaan terkait metode pembelajaran?
Sudah bisa membedakan belum pendekatan pembelajaran dengan metode pembelajaran? Sudah, Bu. Sudah? Hanya Joni yang sudah atau yang lain juga sudah? Atau masih bingung? Bedanya apa? Sudah, tapi mungkin bedanya metode sama model belum, Bu. Oh, bedanya model dan metode belum, karena teman-teman belum membahas yang model ya. Baik. Tapi sementara ini kan yang sekarang dan kemarin sudah tahu ya. Jadi kalau pendekatan pembelajaran itu kan masih secara umum ya, karena sudut pandang. Dalam pendekatan pembelajaran itu terdapat beberapa metode. Jadi yang bisa kalian lihat seperti itu. Atau kalau dibuat diagram himpunan, metode itu di dalamnya subset dari pendekatan gitu. Karena dalam misalnya kemarin yang dipelajari ada pendekatan apa? Ada kontekstual atau RME gitu kan. Dalam realistic mathematics education di sana ada metode apa saja? Pasti ada diskusi, karena kan diawali dari soal permasalahan nyata, kemudian diskusi kan. Selain diskusi, pasti juga nanti ada di akhir presentasi, mengkomunikasikan. Ada juga tanya jawab, ya kan? Minimal ada 3 itu, ada metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Bisa juga sih brainstorming misalnya di awal. Jadi dalam satu pendekatan pembelajaran itu memuat beberapa metode. Jadi kalau metode itu harus praktis, bisa digunakan langsung. Oke. Ada pertanyaan? Atau ada yang masih bingung? Belum, Bu. Belum? Oke, baik. Kalau belum ada, besok pagi ya. Besok pagi kita ketemu lagi. Nah, besok pagi kita akan membahas tentang model pembelajaran. Jadi, kelompok model tolong dipersiapkan lagi untuk mempresentasikan ringkasan hasil diskusi kemarin. Gitu. Oke. Besok 3 JP berarti ya? Sore, Bu. Jam 10. Jam 10. Berarti tidak sesuai dengan jadwal. Iya, tidak sesuai dengan jadwal. Jam Baik, Bu. 10 semua free kan? Nggak ada kuliah? Tidak. Iya, Bu. Enggak, oke, baik. Kalau gitu, pertemuan hari ini sudah cukup. Terima kasih banyak untuk kelompok metode yang sudah presentasi. Terima kasih juga kepada teman-teman untuk diskusi hari ini. Kita lanjutkan besok pagi ya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih.